Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alai gabe nabasar mahamu samahamu, akaparasi roha, masih sesaan dosa mahamu, songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini mengingatkan kita tentang keramahan, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. 3 hal ini sangat berguna membangun hubungan sosial dan bermasyarakat, baik kepada tetangga, sahabat, keluarga, dan tidak terlepas terhadap hubungan suami dan istri. Mari kita bersama menyelidiki apa maksud Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tentang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Pertama, ramah. Sebagai pengikut Kristus yang baik, sudah sepatutnya kita menjadi pribadi yang ramah. Artinya kita menjadi orang yang murah senyum, bukan pemarah, mau menyapa orang lain, bukan menunggu disapa terlebih dahulu, dan berpikir positif, bukan mudah tersinggung. Dengan bersikap ramah, selain hati kita bahagia, tentulah orang yang berada di sekitar kita akan merasa nyaman dan senang ketika berada di dekat kita. Ada moto 3S, senyum, sapa, dan salam. Mestilah kita pelihara sebagai pengikut Kristus. Salam yang dimaksud bukan lagi mesti berjabat tangan karena kondisi pandemi sekarang, melambaikan tangan pun sudah diterima sebagai salam. Kedua, penuh kasih mesra. Firman Tuhan berkali-kali menjelaskan bahwa seorang Kristen adalah seorang yang hidupnya penuh kasih mesra, sebab Allah adalah kasih. Mengasihi bukanlah karena terpaksa, namun mengasihi dengan kasih yang mesra. Artinya bukan hanya di bibir saja, melainkan juga dengan tindakan yang mengasihi. Bukan hanya karena sebagai Kristen maka kita harus mengasihi, namun karena kasih Tuhan yang sudah kita terima. Yang ketiga, mengampuni. Kita juga diingatkan untuk mengampuni. Jika hari ini di antara kita masih menyimpan akar kepahitan kepada seseorang, firman Tuhan mestilah saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Pengampunan adalah kunci untuk hati yang tentram dan kunci untuk semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Sebab tidak ada hubungan yang sempurna. Masing-masing memiliki luka, kurang komunikasi, ketersinggungan, sakit hati, dan salah pengertian. Karena itu penting saling mengampuni. Dengan mengampuni tidak akan membuat kita rugi, melainkan jiwa kita akan damai, hati dan pikiran kita akan tenang. Dan yang terpenting bahwa kita mengampuni bukan karena orang itu layak untuk diampuni, melainkan karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Barang siapa sadar dan bersyukur karena dirinya sudah diampuni oleh Tuhan, dia pun pasti mau menuruti perintah Tuhan untuk mengampuni sesamanya.
Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur di pagi hari Engkau masih membangunkan kami dari istirahat kami yang cukup. Engkau menyertai kami di malam hari ini, seperti di malam sebelumnya. Bahkan di hari ini pun Engkau menyapa kami dengan sapaan firman Tuhan yang begitu indah, mengingatkan kami agar kami penuh dengan keramahan, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami, sepatutnya kami memiliki pribadi yang ramah, murah senyum dan bukan pemarah. Mau menyapa orang, bahkan berpikir positif. Engkau juga mengingatkan kami agar hidup penuh dengan kasih. Berkali-kali Engkau mengingatkan kami bahwa Allah adalah kasih. Maka seharusnya lah kami juga menjadi pengikut Tuhan yang hidup dengan penuh kasih. Mengasihi bukan hanya dengan bibir kami, tetapi dengan tindakan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Engkau juga mengingatkan kami untuk boleh saling mengampuni. Tuhan, Engkau tahu di dalam hati kami. Engkau tahu Tuhan akar kepahitan yang ada di dalam hidup kami. Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni kami. Ketika masih ada saudara kami, masih ada orang yang belum mampu kami ampuni dengan tulus, masih teringat dengan kepahitan, masih teringat dengan ketersinggungan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kasihanilah kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh saling mengampuni. Sebab itulah kunci untuk hati dan jiwa kami yang tentram. Sebab pengampunanlah kunci untuk hubungan sosial kami yang sehat, yang kuat, baik terhadap tetangga kami, terhadap sahabat kami, bahkan terhadap keluarga saudara yang kami kasihi, bahkan juga hubungan suami dan istri. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk boleh saling mengampuni, agar jiwa kami damai, jiwa kami tenang, hati dan pikiran kami tentram. Dan yang paling terpenting Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Ingatkan kami Tuhan untuk mengajarkan tentang pengampunan-Mu kepada generasi kami. Bapa di dalam sorga, kami serahkan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kuduskan kami dan kuatkan kami, agar pekerjaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.